Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Damara. Saya dari kelas AP203. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang resiko asuransi ekspor impor untuk mata kuliah ekspor impor 1. Sebelumnya di sini saya sendiri menjelaskan tentang resiko asuransi ekspor impor. Nanti semoga teman-teman bisa menyimak dan menyaksikan semuanya, dan kalau ada salah kata atau ucapan mohon maaf sebelumnya ya. Untuk resiko asuransi ekspor impor, yang pertama kita akan menjelaskan definisinya. Definisi asuransi. Asuransi adalah suatu hubungan yang terjadi berdasarkan kontrak apabila suatu pihak perusahaan asuransi untuk tujuan mendapat premium berjanji memberikan ganti rugi kepada pihak lain, pembeli jasa asuransi, atas kerugian yang mungkin terjadi untuk bidang-bidang tertentu. Oke, teman-teman, nanti saya akan taruh slide-nya di sebelah sini untuk dijelaskan. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti gambarnya di sebelah sini, dan semoga semuanya bisa membantu. Oke. Yang kedua, tentang jenis asuransi. Jadi asuransi itu ada banyak pengelompokan jenisnya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, di dalam dunia pelayaran dikenal dua jenis asuransi, yaitu asuransi kerangka kapal atau hull and machinery insurance. Jenis asuransi ini untuk menutup kemungkinan kerugian atas kerangka kapal, kerugian atas kerangka kapal dan mesin kapal disebabkan oleh kejadian bahaya di luar seperti pelanggaran atau tabrakan. Jadi asuransi ini diberikan kepada jika ada terjadinya kecelakaan kapal di laut atau menabrak karang dan lain-lain, maka asuransi ini akan berguna untuk mengembalikan kapal tersebut nanti seperti semula atau jika dia mengasuransikannya. Yang kedua, asuransi muatan atau cargo insurance. Asuransi muatan dibagi menjadi dua. Jadi asuransi muatan itu ada dua kelompok juga dibagi. Yang pertama adalah cargo marine insurance. Asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang selama dalam pelayaran. Jadi barang itu akan dilindungi selama dalam pelayaran, apabila hilang nanti akan digantikan jika mereka mengasuransikannya. Yang kedua adalah cargo liability insurance, yaitu asuransi yang ditutup oleh pengangkut atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh adanya tuntutan dari pemilik barang karena terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Jadi selama perjalanan, misalnya pengepakannya atau penutup barang tersebut rusak atau apa, dan pemilik barang memprotes, maka pihak asuransi akan menggantikan barang tersebut dengan yang bagus dan seperti semula. Jadi seperti itu. Itu tadi jenis asuransi. Yang selanjutnya, asuransi pengangkutan barang. Asuransi pengangkutan barang ini mencakup sebagai berikut. Ada yang pertama, asuransi pengangkutan barang atau marine cargo. Yang kedua, asuransi marine atau cargo inter island. Yang ketiga, asuransi marine cargo open cover. Yang keempat, asuransi marine atau air cargo ekspor impor. Yang kelima, asuransi marine atau air cargo inland transit. Jadi itu tadi asuransi pengangkutan barang mencakup sebagai berikut, tadi ada 5. Yang selanjutnya, asuransi perdagangan. Asuransi perdagangan adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung, penjual atau bank atau institusi keuangan non-bank atau INKB terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran pembeli atau importir atau bank pembuka letter of credit yang disebabkan oleh risiko komersial dan atau risiko politik. Nanti penjelasannya atau semua yang saya jelaskan akan ditaruh di sebelah saya sini, nanti akan dimunculkan. Ya, yang selanjutnya cakupan bisnis yang kami tawarkan. Asuransi kredit ekspor atau ekspor kredit insurance.
Yang kedua, asuransi kredit perdagangan domestik atau domestic credit insurance. Yang ketiga, asuransi pembiayaan tagihan ekspor atau export bill insurance. Yang keempat, asuransi pembiayaan tagihan domestik atau domestic credit insurance financing. Jadi itu cakupan bisnis yang ditawarkan untuk di asuransi perdagangan seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tadi cakupannya. Yang pertama, asuransi kredit. Asuransi kredit adalah jenis asuransi yang memberikan proteksi kepada bank atau lembaga keuangan non-bank atau risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai atau cash loan yang diberikan oleh bank. Jadi nanti kredit itu adalah lembaga atau risiko kegagalan debitur saat peminjaman nanti akan digantikan jika diasuransikan. Yang selanjutnya, asuransi penjaminan, suatu bentuk perjanjian antara surety dan prinsipa, di mana pihak pertama surety memberikan jaminan untuk kepentingan pihak kedua bagi kepentingan pihak ketiga. Jadi pihak pertama memberikan jaminan untuk kepentingan pihak kedua dan pihak kedua untuk kepentingan pihak ketiga. Jadi ada pihak dalam asuransi penjaminan. Jadi seperti jaminan. Yang selanjutnya, asuransi aneka atau miscellaneous insurance. Asuransi yang memberikan jaminan atas kehilangan uang tertanggung selama disimpan dalam brankas, lemari besi, atau tempat penyimpanan uang lainnya selama dalam pengiriman dari suatu tempat ke tempat lain, selama disimpan di kasir atau loket di mana transaksi dilakukan, serta menjamin hilangnya uang tertanggung akibat ketidakjujuran karyawan yang dipercaya dalam mengelola keuangan. Jadi ini melindungi uang yang ada di dalam brankas seperti bank dan lain-lain, tempat lemari besi atau lain-lain seperti itu. Asuransi aneka mencakup sebagai berikut. Jadi cakupannya ada 6. Di sini saya akan sebutkan. Yang pertama, asuransi uang atau money insurance. Yang kedua, cash in safe insurance. Yang ketiga, cash in transit insurance. Yang keempat, asuransi pencurian atau perampokan atau burglary insurance. Yang kelima, asuransi movable all risk insurance. Yang keenam, asuransi fidelity guarantee. Jadi itu ada 6 asuransinya. Materi selanjutnya yaitu premi dan sertifikat asuransi. Jadi asuransi mempunyai premi dan sertifikasi yang legal. Yang premi asuransi itu iuran berupa uang yang dibayarkan pada waktu tertentu oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi yang mempertanggungkan. Jadi sebelum kita mengasuransi, pihak tertanggung harus membayar kepada perusahaan asuransi itu sendiri untuk bisa perusahaan asuransi menjaminkan barangnya atau selama perjalanan dijaminkan oleh perusahaan asuransi tersebut. Yang selanjutnya, sertifikasi asuransi. Kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dengan pihak yang dijamin atau tertanggung yang memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian. Jadi di situ ada surat perjanjian yang dimana kedua belah pihak menyetujui perjanjian tersebut dan akan menandatangani untuk dijalankan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, dan kedua belah pihak harus setuju atas semua materi-materi semua isi-isi yang ada di dalam isi perjanjian tersebut. Yang selanjutnya, permintaan asuransi. Pertama, pemilik kapal tergantung dari persyaratan yang ada di dalam charter party, penyewa dapat terkena risiko dan tanggung jawab. Penyewa tentunya tidak akan dikenakan tanggung jawab dalam pelanggaran kapal maupun polisi atau kerusakan yang dilakukan kapal terhadap pihak ketiga, tapi dapat dikenakan dalam klaim muatan. Yang selanjutnya, pemilik barang. Bila barangnya berstatus CIF, maka penjual yang akan menutup asuransinya, dan bila berstatus POB, maka pembeli yang menutupnya. Jadi CIF penjualnya, kalau berstatusnya JF penjualnya yang akan menutup, tapi kalau berstatus POB maka pembeli yang menutupnya, seperti itu.
Dan penutupan asuransi dalam institut cargo clause dalam berbentuk free particular average dan with average or with particular average and all rise. Jadi ada 3. Yang selanjutnya penutupan asuransi. Oke, saya ingatkan lagi ya, pokoknya semua materi yang saya jelaskan dalam berbentuk slide akan saya tampilkan di sebelah sini. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat atau yang lain bisa lihat di sini, dan semoga materi ini bisa bermanfaat nantinya. Oke, lanjut. Penutupan asuransi. Penutupan asuransi oleh pemilik kapal secara keseluruhan adalah hull and machinery, protection and indemnity club, freight demurrage and defense, asuransi tersendiri. Jadi ada 4 penutupan oleh pemilik kapal. Selanjutnya penggantian kerugian. Yang ini jika terjadi kerusakan selama perjalanan atau barangnya tidak sesuai yang sudah diasuransikan, maka ada penggantian kerugian yang telah mereka bayar kepada perusahaan asuransi untuk menggantikan barang mereka jika barang mereka rusak dan lain-lain. Bila menggunakan cargo underwriter, pemilik barang tidak akan bersusah payah menuntut ganti rugi terhadap pengangkut karena klaimnya diajukan kepada badan yang bertindak sebagai cargo underwriter. Cargo underwriter akan mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik muatan atau shipper. Sebaliknya, melalui hak memberi kuasa mewakilkan atau subrogation, cargo underwriter mengajukan tuntutan terhadap karier atau perusahaan pelayaran. Jadi jika menggunakan cargo underwriter nanti langsung akan digantikan oleh perusahaannya, dan pemilik muatan shipper bertindak sebagai underwriter akan mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik muatan atau shipper. Jadi langsung akan mengganti kerugian jika terjadi kerusakan seperti itu. Risiko yang tidak ditutup oleh asuransi. Jadi ada beberapa risiko yang tidak ditutup oleh asuransi. Ada beberapa hal yang menyebabkan risiko tidak ditutup asuransi, yaitu ada 5. Saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama, barang yang kualitasnya jelek atau mudah rusak, atau inherent vice of good. Jadi barang yang diasuransikan tersebut barang yang sudah tidak layak atau sudah jelek dan mudah rusak, jadi itu tidak diterima oleh perusahaan asuransi karena itu bisa membebankan mereka atau menyebabkan risiko kerugian bagi perusahaan asuransi itu sendiri. Yang kedua, pembungkus yang kurang sempurna. Jadi kalau jika bungkusnya kurang sempurna, barangnya dilindungi dengan penutup yang kurang baik, maka perusahaan asuransi tidak menerima atau tidak mengasuransikan barang tersebut. Selanjutnya kelambatan atau delay. Jadi kalau terlalu lambat dan menunggu, itu tidak akan diasuransikan. Kesengajaan dari pihak yang diasuransikan atau kesalahan yang disengaja. Jadi sudah mengasuransikan terus sengaja merusak atau sengaja menghilangkan, itu sama aja dengan penipuan ya. Jadi pihak asuransi akan memikirkan kembali dan tidak akan mengasuransikan pada pihak-pihak yang tidak berwenang tersebut. Selanjutnya kerusakan alami, normal atau normal wear and tear. Jadi kerusakannya itu alami, tidak ada disebabkan oleh apa. Jadi kerusakannya itu dari barang tersebut, tidak disebabkan oleh kecelakaan, tidak disebabkan oleh tenggelamnya barang tersebut, atau ada kejadian-kejadian yang bisa merusak barang tersebut, tidak. Jadi secara alami yang dia lakukan, yang terjadi pada barang tersebut. Pihak asuransi tetap bertanggung jawab menutupi asuransi pada saat. Jadi pihak asuransi tetap bertanggung jawab pada saat yang pertama, transit yang biasa dilakukan di pelabuhan muat. Jadi transitnya yang biasa dilakukan itu di pelabuhan muat, dicek barangnya, pengecekan atau melihat kondisi barang tersebut, menunggu kapal tiba, pemindahan muatan atau transshipment di lokasinya, di pelabuhan tujuan selama belum dibayar bea dan diserahkan. Jadi di pelabuhan tujuan
selama belum dibayar bea dan diserahkan, itu pihak asuransi berhak bisa mengecek apakah barang-barangnya ada yang rusak atau tidak. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya tanggap darurat. Jadi misalnya terjadi ini, pihak asuransi akan tanggap darurat untuk menanganinya. Tanggap darurat akan dilaksanakan bila terjadi kecelakaan di dalam maupun dengan kapal dari perusahaan dan dengan tujuan agar tidak berwenang dapat segera bertindak. Jadi seperti itu. Tanggap darurat jika terjadinya kerusakan atau kecelakaan dalam perjalanan kapal tersebut. Menghadapi tanggap darurat, yang penting dilakukan adalah komunikasi antara kapal dan tim darurat di darat yang salah satu anggotanya adalah designated person ashore. Jadi selalu terhubung dengan koneksi yang ada di darat maupun pihak yang ada di laut untuk bisa menginformasikan segala sesuatu yang terjadi di situ. Badan-badan yang terlibat dalam kecelakaan atau darurat kapal yaitu Asosiasi Penyelamatan, PNI Surveyor Klasifikasi Kapal. Jadi itu badan-badan yang terlibat dalam kecelakaan atau darurat sipil. Ada 3 tadi. Kompensasi kepada awak kapal. Jadi akan ada kompensasi kepada awak kapal apabila ada terjadi hal-hal atau apapun itu. Kompensasi ini mengganti kerugian atas kehilangan atau rusaknya barang pribadinya apabila kapal mengalami musibah atau tenggelam, termasuk pemulangan dirinya karena meninggal, kecelakaan, sakit, atau disersi ketika sedang berdinas di kapal yang ditutup oleh PNI Club tersebut. Jadi mereka akan mengganti kerugian yang terjadi kepada awak kapal apabila saat kapal tenggelam atau rusak dan barang pribadi mereka rusak, maka akan digantikan oleh pihak asuransi. Ini kepada awak kapal ya. Yang selanjutnya istilah asuransi. Istilah asuransi yaitu yang pertama general offering. Akan terjadi general offering bila dilakukan pengorbanan atau tindakan yang dengan sengaja dan dalam batas tertentu untuk keamanan bersama untuk tujuan menghindari bahaya dari milik atau barang yang terjadi dalam satu pelayaran. Jadi ini suatu tindakan untuk menyelamatkan yang akan menimpa kapal tersebut atau barangnya mengalami kerusakan. Jadi itu tindakan pengorbanan seperti itu. Yang kedua, particular offering, suatu bertanggungjawaban yang melekat pada polis asuransi maritim yang berkaitan dengan kerusakan tertentu, kehilangan sebagian atau tidak dengan sengaja, atau secara langsung diakibatkan oleh risiko-risiko yang dinyatakan dalam kontrak pembelian asuransi. Selanjutnya, yang ketiga, open contract atau floating policies. Asuransi ini didasarkan saling percaya antara pemilik atau yang diasuransikan dan perusahaan asuransi atau yang mengasuransikan. Jadi kepercayaan itu sangat penting, yaitu kedua belah pihak harus percaya barangnya akan aman terkirim dan tidak akan terjadi kesalahan apapun. Jadi seperti itu. Yang keempat, maritime perils, bahaya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap pelayaran di laut. Jadi suatu bahaya yang berhubungan langsung, baik seperti ombak atau cuaca yang ekstrim dan hujan yang lebat, serta tidak langsung terhadap pelayaran di laut. Jadi seperti itu. Selanjutnya, note of protest. Pernyataan nahkoda kapal yang dibuat di depan notaris atau pejabat yang berwenang atau konsulat dari kebangsaan laut itu. Jadi nahkoda kapalnya yang menyatakan di depan notaris atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya, statement of fact. Pernyataan tertulis yang terperinci mengenai sebuah kejadian atau fakta yang terjadi pada sebuah jeda waktu tertentu yang dialami oleh yang berwenang kelompoknya. Jadi sebuah fakta tertulis yang terjadi selama pelayaran, apa aja yang terjadi
jika ada kerusakan atau apa, ada bahaya atau apa seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan yang terakhir dari saya. Dan selanjutnya semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman dan kita sama-sama belajar. Semoga kita bisa selalu bisa sehat semuanya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, saya ingatkan lagi, semua materi dan penjelasannya akan saya taruh di sebelah sini. Jadi teman-teman bisa lihat bila ucapan atau kata-kata saya kurang jelas. Dan semoga kita bisa sehat semua, dan semoga virus corona ini cepat berakhir agar saya dan teman-teman bisa kuliah seperti biasa dan kita langsung bisa bertemu. Dan selalu jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, dan semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi orang lain. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.